Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat, dan doa terbaik saya panjatkan untuk Bapak dan Ibu para pensiunan aparatur sipil negara yang kami banggakan, dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan kembali dalam suasana yang mudah-mudahan membawa ketenangan, membawa kabar baik, dan membawa pemahaman yang lebih jernih tentang hal yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan pensiunan. Isu kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyapa dengan tulus. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kelapangan hati, rezeki yang berkah, serta kebahagiaan bersama keluarga. Untuk Bapak Ibu yang sedang diuji dengan badan kurang fit, semoga Allah angkat sakitnya, ringankan bebannya, dan gantikan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Masa pensiun adalah fase yang istimewa. Setelah puluhan tahun mengabdi, kita memiliki kesempatan lebih luas untuk beristirahat, mendekat kepada Allah, membahagiakan keluarga, dan menikmati hasil jerih payah. Namun kita juga paham, ada satu hal yang tetap menjadi perhatian utama, yaitu kesejahteraan, khususnya terkait gaji pensiunan. Bukan karena kita tidak bersyukur, tetapi karena kebutuhan hidup terus berjalan. Harga kebutuhan bisa naik, biaya kesehatan bisa datang tanpa diduga, dan kita ini menjalani hari-hari dengan tenang, tanpa dihantui kabar simpang siur. Nah, Bapak Ibu, awal tahun 2026 ini suasana di grup-grup WhatsApp pensiunan, obrolan tetangga, sampai media sosial, rasanya ramai sekali. Ada yang mengatakan regulasi baru sudah terbit. Ada yang bilang rapel bisa cair dalam waktu dekat. Ada pula yang mengatasnamakan pejabat tertentu, seolah-olah keputusan sudah final. Akibatnya, banyak yang jadi bimbang. Ada yang setiap hari mengecek rekening, berharap ada angka yang berubah. Ada yang sudah menyusun rencana, kalau nanti naik, mau dipakai untuk ini dan itu. Semua itu manusiawi. Harapan itu wajar. Tapi sebagai orang yang matang dan bijak, apalagi dalam ajaran kita ada perintah tabayyun, kita perlu mengurai kabar ini pelan-pelan, rapi, dan berdasarkan sumber yang jelas. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan menata cara pandang terlebih dahulu. Dalam urusan kebijakan negara, khususnya yang menyangkut anggaran, selalu ada tahapan. Ada rencana, ada pembahasan, ada kajian, ada dasar hukum, dan ada keputusan. Jadi kalau ada informasi yang terdengar, pasti cair minggu ini, atau sudah fix naik sekian persen. Padahal belum ada aturan yang menjadi pegangan, kita wajib hati-hati. Bukan untuk mematahkan harapan, tetapi agar hati kita tidak mudah diguncang, dan kita tidak ikut menyebarkan kabar yang ternyata tidak benar. Sekarang, kita flashback sebentar. Bapak Ibu tentu masih ingat momen ketika pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan pada tahun 2024 melalui PP nomor 8 tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 12%. Saat itu banyak sekali yang bersyukur. Ada yang merasa lebih lega karena bisa memperbaiki rumah, membantu anak, membahagiakan cucu, atau menambah ruang untuk sedekah dan kebutuhan ibadah. Kenaikan itu bukan sekadar angka. Itu terasa nyata di dapur, terasa nyata di dompet, dan terasa nyata di hati karena ada perhatian negara kepada para purna bakti. Lalu, masuklah kita pada tahun 2026. Pertanyaan pun muncul, apakah tahun ini naik lagi? Harapan itu muncul bukan tanpa alasan. Salah satu pemicunya adalah munculnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah. Di dalam dokumen rencana kerja tersebut, ada pembahasan mengenai rencana penyesuaian atau kenaikan terkait ASN, termasuk TNI, Polri, dan juga pensiunan. Ketika kalimat seperti itu beredar, wajar kalau publik langsung heboh. Banyak yang menyimpulkan seolah-olah itu sudah keputusan final. Namun Bapak Ibu, penting sekali kita memahami makna sebuah rencana. Rencana kerja itu ibarat peta. Peta menunjukkan arah dan tujuan, tetapi peta bukanlah perjalanan itu sendiri. Untuk benar-benar sampai ke tujuan, dibutuhkan bekal, kondisi jalan, dan keputusan untuk melangkah. Dalam konteks negara, bekalnya adalah kemampuan APBN. Kalau APBN kuat, ruang kebijakan akan lebih lebar. Kalau APBN perlu penyesuaian, negara harus berhitung lebih ketat. Karena itu, Perpres yang memuat rencana tidak otomatis berarti besok lusa gaji langsung naik. Ia menjadi sinyal arah kebijakan, tetapi realisasinya tetap membutuhkan dasar hukum yang lebih spesifik dan kesiapan anggaran.
Disinilah kemudian peran tokoh kunci dalam urusan keuangan negara menjadi sangat penting, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam banyak kebijakan belanja negara, termasuk belanja pensiun, Menteri Keuangan berfungsi sebagai bendahara negara yang melihat kemampuan real keuangan negara. Mengapa demikian? Karena gaji pensiunan yang Bapak Ibu terima pada dasarnya bersumber dari APBN. APBN itu sendiri berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan sumber pendapatan lain yang sah. Jadi sebelum ada kebijakan kenaikan, negara harus memastikan keseimbangan belanja dan pendapatan, memastikan defisit terkendali, dan memastikan kebijakan baru tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Bapak Ibu, ini bukan berarti pemerintah tidak peduli. Justru kehati-hatian itu bagian dari tanggung jawab. Mengelola negara ibarat mengelola rumah tangga dalam skala besar. Kalau pemasukan jelas dan stabil, kita lebih berani menambah kebutuhan. Kalau pemasukan masih perlu dipantau, kita akan menahan dulu, sambil melihat perkembangannya. Karena itulah, kita perlu mencermati pernyataan-pernyataan resmi, bukan potongan informasi yang disebarkan tanpa konteks. Nah, inti yang paling banyak ditunggu adalah pernyataan resmi dari Menteri Keuangan terkait usulan kenaikan gaji PNS dan pensiunan untuk tahun 2026. Dalam pernyataannya, disebutkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian dan akan melihat perkembangan keuangan negara pada kuartal pertama tahun 2026. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, kata kuncinya adalah kajian dan kuartal pertama. Ini memberi gambaran bahwa keputusan final belum diketok pada awal tahun. Pemerintah ingin melihat bagaimana realisasi kondisi keuangan negara dalam 3 bulan pertama, yakni Januari, Februari, dan Maret 2026. Apa saja yang biasanya diperhatikan pada fase ini? Umumnya pemerintah melihat realisasi penerimaan negara. Apakah pajak masuk sesuai target? Apakah penerimaan lainnya stabil? Apakah ada penurunan atau peningkatan yang signifikan? Pemerintah juga melihat pos belanja, subsidi, bantuan sosial, belanja kementerian, dan berbagai program negara. Selain itu, kondisi makroekonomi juga dipantau. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, nilai tukar, serta indikator yang menggambarkan kesehatan ekonomi secara umum. Dari situ, baru ditimbang ruang fiskal yang tersedia untuk mengambil kebijakan lanjutan, termasuk soal gaji. Karena itu, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, kapan ada kepastian, maka berdasarkan arah pernyataan tersebut, wajar jika banyak yang memperkirakan kejelasan baru terlihat setelah kuartal pertama terlewati, yaitu mendekati akhir Maret atau memasuki awal April 2026. Artinya, kalau kita sekarang berada di Februari, masih wajar bila belum ada aturan baru yang menjadi pegangan untuk kenaikan gaji pensiunan. Sekarang kita masuk pada bagian yang sering membuat salah paham. Dasar hukum yang saat ini masih dipakai untuk pembayaran gaji pensiunan. Sampai dengan Februari 2026 ini, belum ada regulasi baru yang secara khusus menetapkan kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Maka, yang masih menjadi dasar pembayaran adalah regulasi yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu PP nomor 8 tahun 2024 untuk pensiunan, yang menetapkan kenaikan 12% dan menjadi acuan besaran gaji yang diterima hingga saat ini. Jadi, bila Bapak Ibu menerima gaji dengan besaran yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya, itu normal, karena memang belum ada aturan baru yang mengubahnya. Untuk ASN aktif, landasan kenaikan yang dikenal luas saat 2024 adalah PP Perpres yang mengatur penyesuaian gaji ASN aktif. Yang penting, Bapak Ibu menangkap intinya. Tanpa terbitnya aturan baru, maka pembayaran yang berjalan masih mengikuti aturan yang lama. Maka hati-hati bila ada konten yang mengatakan PP baru sudah terbit tetapi tidak bisa menunjukkan dokumen resminya, atau hanya menyebut angka-angka tanpa sumber yang jelas. Bapak Ibu, selain Kementerian Keuangan, ada lembaga yang sering disebut-sebut dalam urusan pensiun, yaitu PT Taspen, Persero. Taspen adalah BUMN yang diberi tugas mengelola program pensiun dan tabungan hari tua ASN, dan mereka menjadi mitra teknis dalam penyaluran manfaat pensiun. Dalam suasana ramai seperti ini, Taspen juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap hoaks dan modus penipuan. Mengapa? Karena ketika isu kenaikan gaji pensiunan viral, sering muncul oknum yang memanfaatkan keadaan, menyebar pesan berantai, membuat pengumuman palsu, bahkan ada yang berani meminta data pribadi dengan dalih pendataan rapel atau verifikasi agar cepat cair. Bapak Ibu, mohon ini dicatat dalam hati. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif seperti nomor KTP, KK, NPWP, nomor rekening, apalagi PIN atau kode OTP, jangan pernah diberikan. Modus seperti ini seringkali dirancang untuk menguras rekening atau mencuri identitas.
Taspen menegaskan agar masyarakat mengambil informasi hanya dari saluran resmi dan tidak mudah percaya pada pesan berantai. Taspen juga dikenal memiliki prinsip layanan yang menekankan ketepatan administrasi, ketepatan orang, ketepatan waktu, dan ketepatan jumlah sesuai ketentuan. Artinya, tidak ada jalur orang dalam untuk mempercepat pencairan di luar prosedur resmi. Kalau ada yang menawarkan, bisa bantu cairkan rapel dengan syarat transfer uang atau meminta data. Itu patut dicurigai. Lalu, Bapak Ibu, dari mana kita sebaiknya memperoleh informasi yang benar? Dalam era digital, sumber informasi harus jelas. Untuk hal yang berkaitan dengan pensiun, Bapak Ibu sebaiknya merujuk ke kanal resmi Taspen, call center resmi, website resmi, dan akun media sosial resmi yang terverifikasi. Jika ingin lebih tenang, Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung ke kantor cabang Taspen terdekat atau pihak bank mitra penyalur, sesuai jalur yang benar. Prinsipnya sederhana, informasi resmi itu bisa dicek, bisa dikonfirmasi, dan tidak meminta data dengan cara yang mencurigakan. Setelah memahami pondasi tersebut, sekarang kita masuk pada analisis ringan tentang skenario yang mungkin terjadi setelah kuartal pertama 2026. Ini perlu saya tekankan lagi, Bapak Ibu, ini bukan keputusan, bukan kepastian, tetapi gambaran yang logis berdasarkan pola kebijakan dan pernyataan yang sudah ada. Skenario pertama, apabila kinerja keuangan negara pada Januari sampai Maret 2026 dinilai kuat, penerimaan negara baik, belanja terkendali, dan APBN dinilai sehat, maka peluang kebijakan kenaikan gaji, termasuk pensiunan, bisa terbuka lebih lebar. Dalam skenario ini, pemerintah dapat melanjutkan proses dengan menyusun regulasi baru sebagai dasar hukum, lalu pelaksanaannya bisa terjadi pada pertengahan tahun atau paruh kedua 2026, dengan kemungkinan rapel dibayarkan mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Skenario kedua, jika pada kuartal pertama pemerintah menilai bahwa kondisi keuangan negara masih perlu penguatan, maka keputusan kenaikan bisa ditunda. Ditunda bukan berarti dibatalkan selamanya. Bisa jadi pemerintah melakukan evaluasi lagi di kuartal berikutnya, atau mempertimbangkan untuk tahun anggaran selanjutnya. Ada juga kemungkinan, jika kebijakan tetap diambil, persentase penyesuaian tidak sebesar yang diharapkan banyak pihak. Semua kembali kepada ruang fiskal dan prioritas belanja negara. Skenario ketiga, kebijakan penyesuaian bisa saja berbeda antara ASN aktif dan pensiunan. Terkadang pemerintah mengambil langkah bertahap, mempertimbangkan berbagai kelompok penerima manfaat. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak mengunci pikiran pada satu angka atau satu rumor tertentu. Yang paling bijak adalah menunggu kanal resmi, sambil menjaga hati tetap tenang. Di tengah ketidakpastian seperti ini, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pesan yang sifatnya menenangkan. Menanti kabar kenaikan gaji memang bisa memancing rasa gelisah, tetapi jangan sampai kegelisahan itu menghabiskan kebahagiaan kita hari ini. Allah mengajarkan kita untuk bersyukur, untuk sabar, dan untuk memegang adab tabayyun. Apapun jumlah gaji pensiun yang kita terima saat ini, itu adalah hak yang sudah ditetapkan negara dan merupakan rezeki dari Allah. Bersyukur bukan berarti pasrah tanpa harapan, tetapi bersyukur membuat hati lebih kuat menghadapi proses. Jangan gantungkan bahagia hanya pada kenaikan. Kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh angka, tetapi oleh cara kita mengelola yang ada, cara kita menjaga kesehatan, cara kita menjaga hubungan keluarga, serta ketenangan dalam ibadah. Manfaatkan masa pensiun untuk hal-hal yang membawa keberkahan, membantu anak cucu dengan cara yang bijak, menyambung silaturahmi, memperbanyak sedekah sesuai kemampuan, dan menjadi aktivitas yang menyehatkan tubuh serta pikiran. Sambil itu, kita tetap memantau informasi yang benar, bukan mengejar sensasi. Kalau Bapak Ibu menerima informasi baru, biasakan untuk menahan jari sebelum meneruskan. Cek dulu, sumbernya siapa, rujukannya apa, ada dokumen resminya atau tidak. Jika ragu, lebih baik tidak menyebarkan. Ini bukan sekadar soal benar atau salah, tetapi soal menjaga sesama agar tidak ikut panik dan tidak menjadi korban penipuan. Dan tentu, jangan lupa, perbanyak doa. Doa orang tua, doa orang yang sudah banyak pengalaman, insya Allah mustajab. Doakan negeri ini agar diberi kemakmuran, doakan APBN kuat, doakan para pemimpin diberi kebijaksanaan, dan doakan agar kesejahteraan para pensiunan tetap menjadi perhatian. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ringkas inti agar tidak terjadi salah paham. Sampai saat ini, pada Februari 2026, belum ada regulasi baru yang secara khusus menetapkan kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Besaran gaji yang diterima masih mengacu pada dasar yang berlaku, yaitu PP nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan kenaikan 12% pada 2024. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan,
menyampaikan bahwa usulan kenaikan masih dalam tahap kajian dan akan melihat perkembangan keuangan negara pada kuartal pertama 2026. Karena itu, wajar bila kejelasan lebih terasa setelah periode Januari-Maret terlewati. Di sisi lain, Taspen mengimbau agar pensiunan tidak mudah percaya hoaks dan waspada terhadap pihak yang meminta data pribadi atau menawarkan jasa mempercepat pencairan dengan cara-cara tidak resmi. Informasi yang paling aman adalah informasi yang berasal dari kanal resmi. Bapak Ibu, semoga dengan penjelasan yang runtut ini, hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih jernih, dan langkah kita lebih aman. Harapan tetap boleh menyala, tetapi jangan sampai harapan membuat kita mudah dipermainkan isu. Kita menunggu dengan pemahaman, bukan menunggu dengan kecemasan. Kita mengikuti kabar resmi, bukan mengikuti keramaian. Di penghujung pembahasan ini, saya titip doa. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur dalam keberkahan, dipermudah urusan, dan dilapangkan rezeki. Semoga hasil kajian pemerintah membawa kebaikan bagi semua, dan semoga apapun yang Allah tetapkan untuk kita selalu menjadi jalan menuju ketenangan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Niat kita satu, yaitu saling menguatkan dan berbagi informasi yang menyejukkan. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap hati-hati, dan tetap bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.